Nah, sama dengan kondisi asam lambung Anda. Mungkin Anda sudah merasa benar-benar merdeka gitu ya, tapi sensasi kok masih ada. Enggak apa-apa gitu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Oke, saya mau sedikit diskusi ya dengan teman-teman ya terkait dengan, karena kan saya selalu bilang merdeka 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 gitu ya dari permasalahan lambung gitu ya. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan di sini ke teman-teman. Coba kita bayangin ya teman-teman. Kita sadar nggak sih ketika tahun 1945 Pak Karno dan Bung Hatta ya, Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka tanggal 17 Agustus jam 10 pagi tahun 1945. Nah, pertanyaan saya adalah apakah setelah itu kita tidak terjajah lagi? Masih terjajah lagi, teman-teman. Setelah menyatakan merdeka itu ternyata Belanda masuk lagi ke Indonesia. Kita bisa lihat di sejarah itu, mulai mau jajah lagi di Indonesia. Tapi ada perlawanan lagi, gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, ternyata kita dijajah dari segi ekonominya, gitu ya. Kemudian sekarang dijajah dalam segi moralnya lah, atau ya banyak banget lah ya, teman-teman bisa merasakannya juga gitu ya. Nah, dari sudut pandang saya dengan kemerdekaan dari permasalahan lambung yang ingin saya komparasikan adalah, artinya ketika kita menyampaikan bahwa kita sudah merdeka, kita belum benar-benar merdeka seutuhnya, teman-teman. Ya, mungkin sensasinya masih ada, iya. Sama dengan Indonesia sekarang. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Gitu kan? Ya masih banyak juga, kita masih dikuasai dalam tanda kutip nih ya oleh bangsa asing gitu ya, misal masih dikontrol oleh negara lain juga. Apakah kita merdeka? Iya, merdeka secara bangsa dari diri kita sendiri, sudut pandang kita. Tapi dari sisi lain ya, yang secara tidak kita sadari kita dikontrol oleh yang lainnya juga. Nah, sama dengan kondisi asam lambung Anda. Mungkin Anda sudah merasa benar-benar merdeka gitu ya, tapi sensasi kok masih ada. Enggak apa-apa gitu ya. Anda tetap harus jalan terus, Anda harus tetap produktif terus gitu ya. Maka kalau Anda berpikir bahwa merdeka itu benar-benar sensasinya hilang semuanya gitu ya, kapan Anda mau produktifnya? Maka bagi saya, seperti di video saya yang sebelumnya ya tentang definisi merdeka menurut saya, merdeka nggak cuma sekedar sensasi hilang semuanya, nggak cuma sekedar itu, teman-teman. Anda bisa produktif, lama-lama sensasi akan hilang gitu loh. Anda mungkin dulu nggak bisa jalan berapa kilometer gitu ya, sekarang udah bisa jalan berkilo-kilometer, nggak ada masalah sama sekali. Anda dulu nggak berani olahraga, sekarang bisa olahraga, nggak masalah sama sekali gitu ya. Anda dulu nggak bisa melakukan kerjaan rumah tangga gitu ya dengan maksimal, sekarang bisa maksimal banget, nggak ada terganggu dengan nafas kos-kosan lah, dadanya sesek, nafasnya berat lah, keliengan lah, udah banyak berkurang banget ya. Kenapa? Karena kalau kita fokusnya ke sana ya kita akan tetap produktif, teman-teman. Tapi kalau Anda fokusnya wah sensasinya belum hilang 100%, kemudian Anda gimana ya gitu ya. Wah, pokoknya harus hilang 100% gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi apakah hilang 100% kemudian Anda mau produktif? Gitu. Atau hilang 100% kemudian Anda mau balik kebiasaan lama Anda lagi yang membuat Anda sakit selama ini? Kita nggak tahu. Maka stepnya bagi saya ya teman-teman, ketika dari sakit gitu ya Anda dapat progresnya gitu ya, sembuh meskipun belum 100% gitu ya, tapi Anda bisa naik ke sini, bisa produktif lagi. Kenapa? Dengan cara Anda produktif, mindset Anda fokusnya ke produktif ini, Anda akan menjaga kesehatan Anda. Maka kalau Anda turun satu level, itu minimal Anda masih sehat lah ya, ibarat kata kayak gitu, nggak sampai sakit gitu kan. Tapi kalau Anda fokusnya adalah sehat, sensasinya hilang 100% gitu ya, bukan ke produktifnya, kesehatnya ini gitu ya, Anda akan balik lagi, ada punya kemungkinan besar untuk balik lagi ke kondisi sakit Anda lagi, teman-teman. Kenapa? Ya memang kayak gitu cara berpikir otak kita ini. Kita merasa udah bagus nih, udah sehat nih, wah pola makan gak dijaga, pola pikir gak dijaga gitu ya, pola hidup apa lagi gitu kan, bangunnya siang-siang lagi, buru-buru lagi, ya Anda akan ada potensi sakit lagi, kambuh lagi sakitnya, kan gitu. Tapi kalau Anda produktif di sini, Anda akan berpikir tuh, oh iya ya, aku dapat kesehatan ini nih, wah dapat progresnya ini, wah agak nyari dikit, nggak apa-apa, nggak masalah, kelingan dikit buat tidur sebentar nanti juga hilang. Tapi Anda bisa produktif lagi di situ, teman-teman. Anda akan menjaga kesehatan yang sudah Anda dapatkan, dan Anda nggak akan kembali lagi ke kebiasaan lama yang menyebabkan Anda sakit selama ini. Itu loh proses kita untuk bisa bertumbuh, teman-teman, bermetamorfosa gitu ya. Maka kalau saya analogikan dengan jadi dari ulet kemudian jadi kepompong kemudian jadi kupu-kupu gitu ya, ya seperti itu. Bukan kita jadi ulet jadi kepompong jadi ulet lagi, jadi kepompong jadi ulet lagi, kan capek kalau kayak gitu.
gitu ya. Jadi ulet gitu kan dari sakit, kemudian jadi kepompong, berproses untuk sembuh, metamorfosa, bertransformasi gitu ya, kemudian bisa terbang bebas kemanapun yang teman-teman suka. Itulah produktif yang selama ini saya sampaikan, merdeka yang sesungguhnya itu seperti itu ya. Karena Indonesia pun ya teman-teman belum sepenuhnya merdeka loh sekarang, kan gitu ya, teman-teman bisa pahami sendiri kalau hal yang semacam itu. Maka yuk kita fokusnya tetap balik lagi ya teman-teman, untuk bisa produktif, untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Semoga bermanfaat penjelasan tambahan dari saya ini. Silakan berpendapat, kalau teman-teman kurang setuju silakan ketikkan di kolom komentar ya. Kita bebas kok, kita freedom, kita bebas berpendapat gitu ya, nggak perlu baperan gitu ya. Kita sama-sama berpikir di sini gitu ya. Dan ya, insya Allah saya yakin apa yang disampaikan teman-teman itu pun juga demi kebaikan saya ya, apapun demi kebaikan teman-teman yang lainnya juga. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.